Oh ya, bagian middle sistem itu adalah eh, bagian atasnya topnya kan sistem informasi eksekutif, bagian tengah itu ada kemarin udah SPK yang ada beberapa metode sistem pengenalan sistem pakar ini atau yang disebut dengan expert system ini juga beberapa ada juga metode-metodenya ya. Makanya kemarin kalau Ibu tanya apa judul kira-kira skripsi kalian itu arahnya kemana? Eh, karena skripsi itu tidak hanya membahas sebuah permasalahan, biasanya itu ada metode, ada algoritma, menggunakan apa, ya gitu kan, rancangan menyelesaikan permasalahannya, metode untuk pembuatan sistemnya itu ada apanya biasanya ya. Ini juga di expert system ini Ibu hanya mau memperkenalkan ya. Jadi karena kalian kurang lebih sistem informasi itu pengembangannya adalah di pembuatan sistem. Jadi atau ada yang kira-kira sudah punya pemikiran, oh ya nanti saya skripsinya Pak bikin ini gitu ya. Kayak kalian kan nggak ada buat data mining kan? Ada data mining? Ada? Enggak ya? Fikri apa kira-kira nanti apa mau dek 7? Berarti minggu depan udah semester depan udah nyusun ya. Apa kira-kira judulmu nanti? Eh, belum kepikiran sih Bu, Dari karena kan beberapa belum Mm-mm. karena belum PKL juga, jadi belum tahu lah gitu Bu mau buat Oh, apa. oh iya semester kalau S1 itu KP kayaknya ya. PKL itu yang D3 KP dulu. Tapi kan Iya Bu. biasanya itu apa tuh beda yang dikerjakan di KP, beda yang dikerjakan di deskripsi. Kalau KP itu kan lebih ke proyeknya ya. Tapi nggak tahu ya itu kan tiap apa tuh tiap kampus, tiap perguruan tinggi beda-beda sistemnya ya. Nanti kalau misalnya kamu apa tuh sudah melihat-lihat kira-kira ini judulku gitu-gitu ya silakan lah ya. Oke. Di sini ada namanya sistem pakar atau expert system ya. Ada expert system, ada pakar, kepakaran, decision support system, expert system, sistem berbasis pengetahuan, sistem konvensional. Konvensional itu itulah ya. Itu tuh biasanya lulusan-lulusan D3 ya bikin sistem informasi pendaftaran, perpustakaan. Tapi kalau sudah ada misalnya apa tuh ya mengetahui atau untuk meningkatkan pelanggan menggunakan metode ini itu sudah ada tingkatannya ya. Jadi sistem informasi itu ada tingkatannya ya. Kita masih di level di tengahnya ini sekarang ya expert system. Tapi expert system ini sering juga dihubungkan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya. Jadi ada beberapa. Nah, makanya bertanya, udah belajar data mining atau belum? Jadi ada namanya Navy Bias, itu pengelompokan, ya ada di pakar, ada di data mining, ada juga di machine learning. Tapi nanti disesuaikan permasalahannya ya. Itu juga didukung oleh data-datanya. Sistem pakar ini garis besarnya itu adalah bagaimana membuat si komputer ini seakan-akan menjadi seorang pakar. Kepakarannya diambil dari mana gitu ya? Ada seorang ahli yang memang kita yang biasa mengkonsultasikan ya. Zaman ibu kuliah juga dulu udah ada ini ya, tapi sekarang lebih ke artificial intelligence-nya Indonesia masih jauh ya, kurang ya. Tapi itu pun udah bahkan sekarang menteri Bapak Presiden udah mulai menggunakan kata-kata itu ya, expert system artificial intelligence. Contohnya itu adalah seperti apa ya kalau misalnya kamu lihat di tol ya kita bayar itu kan termasuk itu udah menggunakan teknologi itu lebih ke matching ya matchingnya. Sistem pakar ini bagaimana misalnya mengidentifikasi, mendeteksi ya mendeteksi awal ya contoh penyakit. Jadi misalnya eh, sama ya misalnya seperti kemarin COVID ya. Jadi ada gejala-gejala yang nanti dibuat rule ya. Jadi misalnya jika batuk, pilek, batuk sampai batuk apa tuh, tenggorokan kering, apalagi ya. Jadi nanti finalnya atau akhirnya akan dibuat oh ya Anda itu penyakit TBC misalnya ya itu dia. Tapi apakah tetap memerlukan
pakar sebenarnya perlu ya. Ini biasanya digunakan sebagai diagnosa awal ya. Itu dia ya. Jadi di sistem pakar itu adalah ada sama ya, ada terstruktur, tidak terstruktur. Terstruktur itu kan ada labelnya ya, ada namanya. Tidak terstruktur itu contohnya itu kan situasi ya. Kalau di apa data yang tidak struktur itu contohnya suara, voice itu kan tidak bisa dikategorikan apa ya. Jadi perlu pengolahan data. Sistem pakar ini pakai hardware software yang digunakan sebagai pengambil keputusan dan penyelesaian masalah ya. Jadi ini sebagai pendukung diagnosa awal, tapi keputusan akhir pun bisa ya menyelesaikan masalah. Siapakah pakar itu? Pakar itu adalah memang sudah expert ya, sudah benar-benar ahli di bidangnya. Jadi kemampuan si pakar inilah yang diadopsi, kita ambil, nanti dikodingkan, dia buatkan dalam ini ya. Apakah itu pakar ahli? Seorang pakar human expert ya, seorang individu yang memiliki kemampuan pemahaman superior. Jadi dia memang sudah benar-benar skillnya itu sudah teruji, sudah apa ya, sudah expert ya. Nah, ini contohnya. Mekanik pun bisa asal dia sudah apakah perlu sertifikatnya? Perlu juga, tapi lebih ke berapa bisa dia oh ya, oke ya. Kemampuan kepakaran itu mengenal recognizing ya, recognizing, merumuskan masalah, menyelesaikan masalah, menjelaskan solusi, belajar. Nah, ini dia belajar dari pengalaman. Jadi pengalaman si apa inilah dipelajari ya. Restrukturisasi pengetahuan. Oke. Ini kenapa bolak-balik mana tadi ya? Oke ya. Oke. Menentukan relevansi hubungan, memahami batas kemampuan. Itu dia ya. Jadi ini biasanya mengidentifikasi, mendeteksi. Pakar sulit definisikan, tingkat kepakaran memang sulit ya. Misalnya nih, dia ada seorang mekanik dia seorang bengkel lah kan. Kan bisa juga dia pakar karena tiap hari dia misalnya hanya mendengar apa itu bunyi 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 si mobil ini, dia udah tahu oh ini penyakit si mobil ini. Nah, itu dia kan itu termasuk pakar, tapi memang dari dilihat dari skillnya mungkin dia hanya seorang mekanik biasa, tapi dia udah bisa mendiagnosa atau mengidentifikasi oh ya dari suara itu kan, oh ya si motormu ini rusaknya di sini. Nah, dan itu bisa setelah dibetulin atau di apa namanya dibuat perbaikan itu bisa oke ya. Jadi pakar ini sulit juga didefinisikan ya. Jadi dari pengalaman bisa juga ya, bukan hanya dari pengetahuannya, tapi dari pengalamannya, sukses gagal ya. Pengetahuan pakar itu terstruktur, cepat diakses, memecahkan masalah efisien dan efektif ya. Rasionya 100:1 memang ya. Pakar itu punya pengetahuan khusus, penilaian, pengalaman, metode ya. Ada metode mengaplikasikannya. Kepakaran keahlian expertise ya. Jenisnya ada teori, ada aturan, prosedur, ini yang namanya rule. Ini kemudian heuristik ya, aturan yang harus dikerjakan pada situasi yang terjadi. Itu contoh ya. Jadi misalnya mendiagnosa anak itu apa namanya? Apa itu namanya? Autis misalnya kan. Jadi ada aturan dibuatkan aturan-aturannya, gejalanya bisa nanti diidentifikasi oh ya si anak ini autis gitu ya. Strategi global menyelesaikan berbagai jenis masalah, meta knowledge ya. Meta itu knowledge pengetahuan, meta knowledge. Jadi semua ini walaupun disebut pengalaman, skill, tapi tetap basisnya adalah rule ya, fakta ataupun knowledge ya, harus berbasis pengetahuan ya. Oke, sistem pakar, computer system that is designed a program to imitate the pattern, ya pola, prosedur and decisions the expert in particular file make. Jadi ini dibuat dari si bagian dari si pengalaman si orang expert ya pakar. Kalau disebut oh ya ini sudah pakarnya nih, jadi pakar ini memang tidak bisa dispesifikasikan ada patokannya ataupun ukurannya, tapi itu tadi ya. Sistem pakar menirukan seorang pakar bentuk perangkat lunak. Jadi di sini kita buat si sistem ya menggantikan si pakar ya. Tujuannya mentransfer kepakaran dari seorang pakar ke komputer ya. Jadi pekerjaan seorang IT itu adalah menerjemahkannya itu lah yang memindahkan kepakaran pengetahuan yang ekstentif spesifik diperoleh melalui rangkaian pelatihan membaca juga pengalaman ya. Secara umum
expert system ini adalah yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia. Sama ya. Jadi kalau misalnya kamu mulai belajar metode-metode di apa itu namanya di komputer atau artificial intelligence, kadang ini kan expert system ya. Ada yang mengadopsi evolusi ya, saraf ya, neural network ya. Itu mengadopsi. Jadi kalau kamu mengikuti metode di apa ini kebanyakan itu meniru ataupun diambil oleh si penemunya itu adalah dengan sistem kerja dari si apa kita otak kita atau manusia ya. Jadi si komputer itu dibuatlah seperti otak ya, brainnya manusia ya dengan cara apa? Itu tadi ya, mempelajari, melatih ya atau apa namanya menirukan apa yang dikerjakan oleh seorang pakar. Jadi sehingga nantinya sama seperti robot itu ya, robot apalagi ya, hmm, sistem pencatat gitu-gitu ya, yang otomatis itu ya, itu hasil dari artificial intelligence ya. Nah, ini pengembangan dari kecerdasan buatan ya. Mengapa dibutuhkan expert system? Oh ya, kepakaran sulit diperoleh, jumlahnya sedikit. Kemudian kalau misalnya kamu ke dokter kan sekali konsultasi kalau misalnya yang swasta itu mungkin 150, 300 gitu kan. Nah, sekarang kan apa itu namanya? Sedangkan untuk cek darah ya apa itu? Yang portable itu ya. Itu kan ada portable namanya. Apakah hasilnya bisa diterima? Bisa saja ya. Tapi perhatikan ya si yang ada ya, cek darah, gula yang portable itu ya. Menjaga kepakaran bersifat permanen, performansi lebih baik, stabil, animasial, respon reasonable ya. SPB ya. Jadi si pakar ada lagi disebut sistem berbasis pengetahuan. Jadi si tadi kan berbasis kepakaran, expert, ini pengetahuan, knowledge ya. Tas, ya ada tas mengaplikasikan pengetahuan secara representasi simbolik ya, ada tas aturannya. Kalau pakar mensimulasikan pengetahuan dan penalaran dengan sistem yang meniru kemampuan pengambilan keputusan pada domain tertentu. Ini yang berbasis pengetahuan ini ya, ini adalah lebih umum dari sistem pakar. Sumber pengetahuan sistem pakar yaitu pakar manusia, domainnya adalah persoalan dunia nyata. Contoh tadi dokter, ada yang bisa dia dokter hewan, dokter umum, dokter anak, ya. Jadi apa persoalannya? Misalnya mengidentifikasi kenapa anak, misalnya stunting ya, apa itu? Stunting atau gizi buruk, yang disebut gizi buruk itu seperti apa kan gitu kan. Jadi harus kita tanya ke si pakar bagaimana cirinya. Jadi nanti ketika si anak misalnya konsultasi untuk mengidentifikasi, mendiagnosanya bisa dilakukan dengan domainnya ya. Ini perbedaan konvensional dengan pakar ya. Konvensional itu contoh satu dengan program. Itu contoh tadi pendaftaran mahasiswa misalnya ya. Basis pengetahuan merupakan bagian terpisah dari mekanisme inferensi, inferensi ya pengetahuan. Jadi di sini adalah pengalaman, kepakaran ya. Sistem konvensional yang contoh tadi bisa pembayaran uang kuliah, tapi sudah berbasis komputer, sudah ya, sudah sistem aplikasi, cuman dia masih konvensional ya. Pengubahan program cukup sulit, membosankan. Contoh kalau kamu di Visual Studio itulah ya, atau Visual Basic ya. Sistem beroperasi jika sudah lengkap ya. User paling kan login, kemudian input, proses, keluar kan gitu kan. Jadi tidak ada konvensional lah masih dulu ya menggunakan data. Tujuannya efisiensi. Contoh tadi ya untuk menghemat waktu supaya kamu tidak ribet ke kampus bayaran kuliah, dibawakan sistem online pembayaran kuliah, sistem online apa itu namanya mengambil mata kuliah seperti itu. Sistem pakar ini tujuannya efektivitas ya, dapat beroperasi itu tadi ya, bisa berdiri sendiri, bisa bekerja sendiri ya. Keuntungannya membuat seorang awam bekerja seperti layaknya seorang pakar itu tadi ya. Apakah perlu seorang operator? Perlu juga ya. Jadi tapi tidak misalnya kamu memerlukan apakah apa sakit gigi ini perlu dicabut atau tidak misalnya ya. Kamu masuk ke sistem ya, jadi tidak perlu ada operator, tidak kamu sendiri bertindak sebagai usernya bisa. Nah, itu kelebihan si pakar ini ya. Ya perlu ada mungkin login tapi kamu sudah menjadi
usernya, itu dia apa ya? Ada beberapa aplikasi seperti itu ya. Merupakan arsip terpercaya dari sebuah keahlian, memperluas jangkauan, meningkatkan kapabilitas, juga memiliki kemampuan bekerja, menghemat waktu, gitu ya. Kelemahannya si expert system ini biaya ya, sulit dikembangkan karena kan ini kan semacam ada question-question. Jadi bisa saja ini perlu diperbaharui ya. Apa terakhirnya memang harus oh oke dengan pertanyaan tadi gigi saya perlu dicabut. Akhirnya kamu ke tukang dokter gigi lah. Terus ketika kamu dokter gigi, oh iya ini nggak perlu di apa, kasih ini aja misalnya ya. Jadi sistem pakar ini tidak 100% bernilai benar, bisa juga ya. Ya, tapi itu merupakan diagnosa awal. Contoh tadi kamu sakit gigi, ini kamu pengennya dicabut atau enggak, kamu gunakanlah sistem yang udah dibuat ini. Nah, ketika kamu bertemu dokter gigi menyampaikan atau menyarankan gigimu tidak usah dicabut, gunakan aja ini nih, misalnya ya. Jadi itu dia ya cara kerjanya. Itu tadi ya ada seorang ahli ya, ada kemampuannya. Kemampuannya itu apa? Yaitulah brain ya, pengetahuannya yang diambil. Kepakaran ditransfer dari seorang pakar, bisa saja itu tadi ya, bisa dokter, bisa mekanik, apa saja yang memang dia benar-benar menguasai ya. Pengetahuan disimpan dalam komputer, pengguna dapat berkonsultasi. Jadi Ibu sampaikan tadi di sini kita tidak membahas sampai sedetail pakar ini ada metodenya apa saja, bagaimana cara kerjanya. Ini ada namanya Kerteni Vector, ada Navy Bias, apalagi ya, banyak ya, forward chaining. Nah, itu kalian kan tidak memerlukan itu, kalian hanya mengenal apa saja sistem informasi itu ya, seperti itu ya, working memory. Working memory bagian dari sistem pakar yang berisi fakta-fakta. Ya ini kan termasuk pemborosan juga karena harus di-update lah ya. Jadi berisi fakta-fakta tentang suatu masalah. Jadi misalnya ada suatu fakta baru atau data baru itu perlu diupdate ya sesuai supaya nanti yang menggunakannya juga mendapatkan informasi terbaru ya. Working memory karena sama seperti kita ya di otak kita ini kan tiap hari ada nambah apa saja bisa bertambah ya. Bagaimana cara kita mengupgrade otak kita ini? Ya kan masuk ke otak, kadang ada yang tinggal, ada yang lupa sama sekali kan gitu kan. Nah, itu perlu di working memory-nya. Siapa saja yang terlibat dalam expert system ya? Si expert ya, knowledge ya, itu tadi knowledge engineering. Jadi harus bisa menerjemahkan, harus bisa mengadopsi, harus bisa melihat, oh ya, si pakarnya begini-begini supaya sesuai dengan kebutuhan si konsumen nanti atau si user ya. Nah, ini harus bisa. Jadi user ini siapa saja bisa. Jadi tidak anggaplah si user ini tidak memahami apa saja, tapi dia bisa menggunakan komputer hanya itu aja. Jadi ketika dia nanti menggunakan aplikasimu atau sistem pakar itu, dia tidak mengalami kesulitan. Jadi buatkanlah si knowledge engineering ini, yang IT ini, inilah yang menerjemahkan ini bagaimana apa tadi aturan si expert atau pengetahuan si expert diserap dalam pembuatan codingnya. Nanti jadi tugas si knowledge ini, IT-nya adalah memindahkan pengetahuan si expert ke sistem. Kemudian bagaimana sistem ini apa namanya friendly ya, usernya mudah ataupun usernya apa ya tidak ribet tapi dia bisa. Jadi dia bisa mengikuti misalnya buat petunjuk biasanya kan kalau kita ada apa itu aplikasi buat seperti ini seperti itu ya. Oke. Kemudian ciri sistem pakar terbatas pada domain kalian dapat memberikan penalaran, dapat mengemukakan rangkaian alasan berdasarkan pada kaidah dirancang. Nah, ini dia contoh beberapa aplikasi yang sudah ada ya. Kalau yang dibuat-buat masukan, kalau kamu searching itu banyak apanya ya. Di sini ada kesehatan, lingkungan yang memang sudah ini kalau misalnya dibeli udah mahal ya, tapi perhatikan di sini ada contohnya kepakaran itu bisa juga ke game ya atau permainan ya. Ini bidang permainan, kesehatan ya. Ini semua sistem pakar ini ada metodenya lagi ya, ada algoritmanya. Contoh ini fuzzy
Ini analisis lingkungan, ini juga jaringan bisa digunakan untuk online IS listrik ya. Sekarang expert advisor biasanya ya. Ya, kalau misalnya contoh kamu tiketing lah ya, apa tiket itu kan kamu seperti dituntun. Ini juga bagian dari si pakar ya. Kita dituntun, diarahkan hingga nanti dapat penyelesaian. ITS-nya ini contoh tes, ini juga beberapa ya komputer. Ini beberapa contoh bidang kepakaran yang sudah dibuatkan. Oke. Jadi berikutnya silakanlah ini ambil penelitian aja ya supaya kalian bisa saling coba cari nanti linknya. Yang perlu nanti Ibu buatkan di gizi, buatkan latar belakangnya, permasalahannya apa, kemudian penyelesaiannya apa. Hanya yang 3 itu aja. Latar belakang permasalahan, kemudian metode yang digunakan apa, ya. Kemudian latar belakang, metode, penyelesaian, ya, dengan metode tadi. Hanya itu aja, ya. Oke, sekianlah hari ini. Ada pertanyaan? Cukup? Siti, Nelly, cukup? Nadia? Cukup, Bu. Oke, Bu. selamat siang. Terima kasih. Yang Bu.